Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang validitas pengukuran ya. Setelah sebelumnya kita belajar terkait reliabilitas ya. Nah, salah satu hal yang paling penting ya dalam kegiatan penelitian ya di psikologi ataupun di ilmu sosial lainnya ya adalah bagaimana cara mendapatkan data yang akurat, ya, cermat dan objektif gitu. Nah, ini penting karena hasil kesimpulan penelitian itu hanya dapat dipercaya bila didasarkan pada data atau informasi yang bisa dipercaya ya. Ini logis ya. Jadi kita hanya bisa mengambil kesimpulan yang terpercaya, yang benar ya hanya ketika data kita itu juga akurat ya, data kita juga benar itu. Nah, akurasi, kecermatan dan objektivitas ya dalam penelitian kuantitatif itu hanya dapat diperoleh melalui prosedur pengukuran ya atau measurement ya. Nah, jadi dalam proses pengukuran ini nanti variabel yang bersifat konseptual ya, theoretical construct itu akan dikuantifikasikan ya berdasar pengamatan terhadap indikator-indikator yang operasional atau observable. Nah, tantangan dalam penelitian psikologi dan ilmu sosial lainnya adalah bahwa konsep mengenai variabel laten yang diukur itu tidak mudah dioperasionalisasi ya. Jadi kalau tadi pengukuran di variabel fisik ya, ilmu sains ya, itu jauh lebih mudah ya. Misalnya operasionalisasi kecerdasan ya itu tentu saja sangat lebih kompleks ya dibanding pengukuran variabel fisik ya seperti panjang ya, lebar, luas bidang datar gitu ya. Nah, juga pembuatan instrumen ukur dan prosedur pengukuran merupakan proses yang panjang gitu ya, perlu perhatian khusus ya agar bisa mendapat kualitas instrumen ukur yang baik ya atau menghasilkan data, informasi yang tepat dan dipercaya gitu. Nah, ada beberapa kriteria agar alat ukur itu dinyatakan sebagai alat ukur yang baik ya, menghasilkan data informasi yang akurat. Jadi kriteria tersebut adalah yang valid, reliable, objektif, standar, ekonomis, dan praktis. Nah, kita akan mereview dulu ya. Kemarin walaupun sudah kita pelajari ya, jadi istilah dari beberapa istilah lain ya dari reliabilitas itu adalah konsistensi ya, keajekan, keterandalan, keterpercayaan dan kestabilan gitu ya. Nah, saya pribadi lebih cenderung ke konsistensi ini ya, atau keajekan ini lebih mudah konsepnya menurut saya. Nah, pengukuran yang reliable ya adalah pengukuran yang mampu menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi ya. Jadi inti konsepnya adalah sebenarnya sejauh mana hasil sebuah pengukuran itu dapat dipercaya gitu ya. Nah, hasil pengukuran bisa dipercaya bila itu memperoleh hasil yang konsisten gitu. Jadi dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran diperoleh hasil yang relatif sama ya, dengan catatan selama aspek yang diukur itu dalam partisipan memang tidak berubah gitu. Nah, kalau hasil pengukuran yang berbeda-beda dari waktu ke waktu padahal alat ukurnya sama, hasil ukurnya itu berbeda-beda ya, atribut yang diukur sama atau stabil, yaitu berarti dikatakan alat ukur yang tidak dapat dipercaya ya, karena tidak konsisten gitu. Nah, kita masuk ke pokok bahasan inti ya, validitas ya, atau dari kata validity ya. Jadi ini bermakna
sejauh mana akurasi sebuah tes ya atau skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Jadi pengukuran memiliki validitas tinggi ya apabila menghasilkan data yang secara akurat memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur ya, sesuai yang dikehendaki oleh tujuan pengukuran gitu ya. Nah, jadi validitas itu sangat terkait dengan tujuan pengukuran gitu ya. Nah, jadi misalnya ya skala kebahagiaan itu dikatakan valid ya bila memang menghasilkan informasi mengenai kebahagiaan dan bukan konstruk lain ya, misalnya mood ya. Nah, bila skala tersebut mengukur mood saja, maka dikatakan tidak valid ya untuk mengukur kebahagiaan, tapi valid untuk mengukur mood misalnya gitu, atau konstruk lain yang di luar kebahagiaan itu. Nah, validitas dan tujuan pengukuran gitu ya. Jadi tidak ada validitas yang berlaku umum untuk semua tujuan pengukuran karena memang harus spesifik gitu ya. Jadi dirancang untuk tujuan yang spesifik. Jadi pernyataan validitas harus diikuti oleh keterangan yang menunjuk pada tujuan ukur. Ya, jadi kurang tepat mengatakan tes ini valid gitu ya, tapi lebih tepat dia menyampaikan apa valid untuk mengukur apa ya, pada kelompok subjek yang mana gitu ya. Misalnya tes ini menghasilkan skor yang valid sebagai ukuran IQ orang Indonesia dewasa gitu ya. Nah, kalau nanti alat ukur itu digunakan di partisipan, di subjek di bukan orang dewasa, ya, berarti ini perlu melakukan proses validasi lagi gitu. Oke. Nah, kemudian terkait koefisien validitas ya, tinggi rendahnya validitas hasil ukur yang sesungguhnya itu kita tidak bisa tahu sebenarnya ya, tidak diketahui secara pasti ya, namun bisa kita estimasi atau bisa kita perkirakan gitu. Nah, koefisien validitas itu dinyatakan oleh korelasi linear antara distribusi skor tes yang bersangkutan dengan distribusi skor suatu kriteria yang relevan ya. Kriterianya bisa skor dari tes lain yang memiliki fungsi ukur yang sama, mengukur konstruk yang sama, atau ukuran-ukuran lain yang relevan ya, misalnya hasil rating oleh pihak ketiga, performa pada suatu pekerjaan ini masuk kriteria yang nanti kita bahas juga. Nah, jadi tidak semua pendekatan dan estimasi terhadap validitas akan menghasilkan suatu koefisien ya, ini penting ya. Jadi nanti ada tipe-tipe validitas yang tidak ada koefisiennya gitu ya. Berbeda dengan reliabilitas kemarin gitu ya. Nah, ada beragam banyak tipe validitas ya. Ada validitas isi ya, content validity yang terdiri dari face validity dan logical validity. Ada validitas konstruk yang terdiri dari konvergen dan diskriminan. Kemudian ada juga validitas berdasarkan kriteria atau criterion related validity ya. Prediktif, konkuren ya, postdiktif ya, ini yang saya ambil dari Suits ya. Yang agak kurang populer juga ya kalau postdiktif itu ya, tapi nanti kita bahas satu persatu ya pada video selanjutnya. Baik, itu saja dulu. Juga nanti kita ada pembahasan terkait validitas dari APA ya, sama AERA dan NCME, itu akan kita bahas di video tersendiri. Nah, itu saja saya pikir. Terima kasih. Saya sampaikan sumber utama dari video hari ini adalah dari bukunya Prof. Azwar ya, jadi reliabilitas dan validitas. Silakan untuk membaca bukunya di bab terkait validitas ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.